Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pertemuan hari ini. Kaitannya pembahasan materi pola produksi ini untuk mendalami. Oke, suara saya terdengar ini. Halo? Terdengar, Bu. Oke. Nah, kaitannya dengan pola produksi. Pola produksi itu sebenarnya menyangkut ke pola penjualan suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu biasanya untuk 1 tahun ke depan itu sudah mempunyai kontrak-kontrak yang harus diselesaikan produknya. Eh, Kalau misalkan hubungannya jangka panjang sudah diketahui terus-menerus seperti itu polanya, itu malah lebih mudah. Jadi di sini perusahaan umumnya menghendaki pola produksi itu konstan. Kenapa konstan? Yang disebut konstan itu tiap hari, tiap minggu jumlah produksinya atau model pengerjaannya sama, sehingga memudahkan, tinggal mengulang. Nah, tetapi di sini kalau pola produksi konstan kadang uh, banyak dana yang menganggur, maka ada alternatif yaitu pola produksi bergelombang ataupun tengah-tengahnya itu moderat. Nah, yang menjadi pertimbangan dalam kita menentukan pola produksi itu ada beberapa. Yang pertama, pola penjualan. Jadi produk yang dihasilkan perusahaan itu untuk dijual. Nah, setiap periode berapa yang terjual ini yang menentukan. Ini volume penjualan yang mempengaruhi. Yang kedua, itu kaitannya dengan produk-produk yang dalam satu periode diproduksi tetapi belum terjual pada periode tersebut, maka harus ada yang disimpan atau istilahnya pola biaya yang harus dikeluarkan. Biaya simpan ini hanya dikeluarkan kalau memang ada produknya yang belum terjual dan harus disimpan. Dan kalau tidak ada produknya yang tidak harus disimpan, maka tidak mengeluarkan biaya simpan. Biaya lembur itu hanya dikeluarkan misalkan seperti ini. Kita bekerja normal itu antara jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, tetapi kadang perusahaan itu banyak mendapatkan order sehingga pegawai disuruh lembur kerjanya sampai jam 9 malam. Berarti antara jam 8 sampai jam 4 itu jam kerja normal. Lembur dihitung dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu ya. Ini baru dikeluarkan biaya lembur. Kemudian yang ketiga, ini biaya subkontrak. Biaya subkontrak itu dikeluarkan kalau perusahaan menerima order yang berlebih, yang banyak. Jam kerja normal sudah tidak bisa, maka dilakukan lembur. Lembur sampai jam 9, produk yang dihasilkan juga belum memenuhi jumlahnya. Maka langkah yang ketiga yaitu membuat mengeluarkan biaya subkontrak atau membeli produk yang sama pada rekanan kita, pada teman kita yang menghasilkan produk yang sama. Ini otomatis harganya, biaya total yang dikeluarkan tiap unit produk menjadi lebih besar. Ya kan, karena kita membeli. Kemudian ini di sini nomor 3, seharusnya nomor 4, yaitu biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover. Labor turnover itu biaya yang digunakan untuk mencari, mendapatkan, menarik, melatih, dan lain sebagainya, kaitannya dengan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Jadi pada periode tertentu produk yang dihasilkan banyak,
kita perlu menambah tenaga kerja. Contoh kalau di Jepara misalkan pada waktu-waktu tertentu ekspor mebel itu meningkat, sehingga perusahaan mebel kadang menambah mencari istilahnya tenaga finishing, mengontrak finishing, entah untuk diberi untuk ngejok atau untuk menyelesaikan produknya, gitu ya. Ini berkaitan jumlah tenaga kerja ini ya. Pola penjualan, yang kedua pola biaya, yang ketiga batas maksimum kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk. Yang pertama ada tiga model ya. Yang pertama itu pola produksi konstan dari waktu ke waktu sama, atau kalau digambarkan seperti ini. Ini pola produksi konstan. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Bergelombang itu produksi sama persis seperti jumlah yang akan dijual. Ini. Kalau pesanan sedikit, berproduksi sedikit. Kalau pesanan tinggi, berproduksi tinggi, kadang ditempuh lembur, kadang ditempuh tambahan biaya subkontrak, membeli dari perusahaan lain. Ini ya. Artinya kalau pola produksi bergelombang itu tidak ada yang disimpan, karena produksi sama persis seperti yang akan dijual. Yang ketiga yaitu pola produksi moderat. Produksi bergelombang, hanya saja diusahakan gelombang produksi tidak terlalu tajam. Jadi yang moderat itu gabungan antara konstan dan bergelombang, itu ya, yang moderat, sehingga seperti ini. Periode atau triwulan 1 dan triwulan kedua sekian produksinya. Triwulan ketiga dan triwulan keempat sekian. Ini moderat, gitu ya. Nah, dalam merencanakan produksi yang tepat, perusahaan dapat menggunakan analisis biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu yang saya maksud dengan pola biaya tadi, itu ya maksudnya. Oke, untuk lebih mempermudah, tadi yang ditanyakan halaman 10 kan? Halaman 10 itu ini ya. Oh, ini ya. Jadi gini, saya baca soalnya dulu ya. Perusahaan ABC menghadapi permintaan tahunan triwulan ke-1, berarti dalam 1 tahun ini kita dibuat 3 bulan. 3 bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana permintaan atau pesanan ya, permintaan atau pesanan 3 bulan pertama 400, bulan April sampai bulan Juni sekian, bulan Juli sampai Juli, Agustus, September, kemudian Oktober, November, Desember itu 900. Ini pola permintaannya. Nah, saudara disuruh membuat pola produksi. Yang pertama pola produksi konstan. Pola produksi konstan itu 1000 unit setiap triwulan. Ya kan? Berarti penghitungannya seperti ini. Ini biaya simpan 250, lembur 200 per unit per triwulan, dan biaya lembur dibayar bila produksi melebihi 1.500. Artinya apa? Kalau dalam triwulan tersebut pesanan sampai 1.500, kita melakukan lembur. Misalkan ada pesanan 2.000, kita lembur. Tetapi kalau pesanan masih di bawah 1.500, ini maksimalnya 1.500, maka kita kerja normal jam 8 sampai jam 4 sore.
Kemudian ini biaya subkontrak ada tambahan biayanya 600. Subkontrak ini ya, kapasitas maksimum mesin yang ada sebesar 2000. Artinya apa ini 2000? Kalau jam 8 sampai jam 4 produksi kita per triwulan, per periode itu ya, triwulan itu 1500. Kemudian kalau lebih dari 1500 kita lembur sampai jam 9. Maksimal kita hanya mampu memproduksi maksimalnya 2000. Kalau di atas 2000, misalkan 10.000 pesanannya, maka kita menempuh subkontrak gitu ya. Kemudian ada petunjuk, setiap pertambahan 100 unit produksi diperlukan biaya perputaran tenaga kerja 15.000. Sedangkan bila produksi berkurang 100, tambahan biaya pengurangan tenaga kerja itu 25.000. Nah, sekarang kalau pola produksi konstan ini ya, ini pola produksi konstan. Jadi biaya simpannya itu konstan, itu artinya kita berproduksi 1000 unit terus. Gitu ya. 1000 unit ini dari mana? Ini ada petunjuk. Mana nih? Pola produksi konstan sebesar 1000, sehingga berapapun permintaan kita berproduksi 1000 unit. Nah, saya kembali ke halaman 10. Nah, triwulan pertama Januari sampai Maret kita berproduksi 1000 unit. April sampai Juni 1000 unit, Juli sampai September 1000 unit. Begitu 1000 unit terus ya, setiap triwulan. Kemudian dikurangi oleh pesanan. Triwulan pertama pesanannya 400. Iya kan? Kalau berproduksi 1000 terjual 400, berarti masih ada produk 600 yang harus disimpan. Biaya simpan per unitnya 250. Sehingga 600 kalikan 250 itu 150.000. Bisa ditangkap ya ini ya. Triwulan kedua kita berproduksi 1000. Di gudang ada produk yang belum terjual sebesar 600. Sehingga total produk pada triwulan kedua 1600. Pesanan pada triwulan kedua 1100. Masih berapa ini? Masih 500. 500 kalikan biaya simpannya. 500 itu kan yang harus disimpan di gudang. Satu triwulan yaitu 250, sehingga ketemu sekian. Kemudian triwulan ketiga perusahaan berproduksi 1000, di gudang ada 500 kan tadi, sehingga perusahaan triwulan ketiga mempunyai produk 1500. Ada pesanan 1300, sehingga sisa 200 ini yang disimpan. Dikalikan 250 ketemu 50. Kemudian triwulan keempat berproduksi 1000, di gudang ada 200, laku 900, permintaan 900, sehingga masih sisa 300, ini yang disimpan. Nah, ini adalah total biaya simpan 1 tahun kalau menggunakan pola produksi konstan. Gitu ya. Bisa ditangkap ya. Nah, kemudian biaya kerja lembur tidak ada. Kenapa?
Karena pesanan di sini, karena produksi kita itu 1000 unit. Berapapun permintaan, produksi kita 1000. Sehingga tidak melebihi 1500, biaya lembur 0. Biaya subkontrak ada tidak? Nah, kita lihat di sini. Kalau penjualan permintaan tidak ada yang melebihi 2000, ini tidak ada yang lebih dari 2000, berarti biaya subkontraknya juga 0. Biaya perputaran tenaga kerja ada tidak? Perputaran tenaga kerja juga tidak ada. Kenapa? Karena produksinya konstan, gitu ya. Sehingga pola produksi konstan totalnya ada berapa ini? 250. Oke, yang pola produksi konstan ada yang ditanyakan? Halo? Mbak masih? Ada yang tanya tentang pola produksi konstan? Boten, Bu. Oh, udah ya. Udah jelas. Ini ada beberapa yang baru masuk ini. Lanjut aja, Bu. Oke ya, sebentar ini saya masukkan yang baru gabung. Oke, udah gabung ya. Sekarang yang kedua, yaitu pola produksi bergelombang. Pola produksi bergelombang itu artinya kita berproduksi dengan jumlah yang sama persis seperti yang dipesan. Karena jumlah yang diproduksi sama seperti yang dipesan, maka biaya simpan tidak ada. Tidak ada produk sisa. Gitu ya. Tapi lembur itu juga bisa muncul kalau pesanan lebih dari 1500 yang harus dipenuhi. Misalkan biaya lembur tidak ada karena pesanan itu tadi tidak ada sampai 1500 ya. Yang ketiga, biaya subkontrak juga tidak ada karena bisa dipenuhi dengan produksi sendiri. Nah, yang muncul adalah biaya perputaran tenaga kerja. Perputaran tenaga kerja kalau ada kenaikan produksi 100%-nya, ada tambahan biaya 15.000. Tapi kalau produksi menurun 100, ada tambahan biaya sebesar 25.000. Tadi ya di soal. Oke. Triwulan pertama berarti tidak ada perubahan tenaga kerja. Perubahannya terjadi pada triwulan pertama ke triwulan kedua. Triwulan pertama produksi perusahaan sejumlah 400, triwulan kedua produksi perusahaan sejumlah 1100, sehingga seperti ini ditulis. Produksi triwulan kedua 1100 ke triwulan pertama 400 ya, berarti selisihnya 600. 600 ini kenaikan produksi atau penurunan produksi? Halo? Kenaikan. Nah, per 100-nya dikalikan 15.000, ketemu 105. Kemudian triwulan kedua produksinya 1.300. Triwulan ketiga ya. Triwulan kedua 1.100, sehingga ada kenaikan produksi 200. Per 100-nya ada tambahan biaya 15.000, sehingga ketemu 30.000. Ini ya. Triwulan keempat produksi berapa? Triwulan keempat produksi 900. Triwulan ketiga produksi 1.300, triwulan keempat
900. Ada penurunan produksi 400 sehingga perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang kontrak tadi. Sehingga per 100-nya dikalikan 25 ketemu 100.000. Maka kalau menggunakan pola produksi bergelombang ada tambahan biaya sebesar 235 gitu ya. Nah, sekarang metode yang ketiga yaitu metode moderat. Moderat itu triwulan pertama dan kedua kita berproduksi 800. Triwulan ketiga dan keempat kita berproduksi 1.200 ini. Nah, kita analisa pada triwulan pertama pada biaya simpan. 800 produksinya, pesanan hanya 400 sehingga sisa 400 harus disimpan di gudang. Dikalikan biaya simpannya ketemu 100.000. Triwulan kedua produksi sama, tetap 800. Di gudang ada 400. Terjual sesuai pesanannya 1.100. Sehingga masih sisa 100 unit. Di mana dikalikan biaya simpannya 250, maka ada tambahan biaya simpan 25.000. Triwulan ketiga produksi kita sama dengan triwulan keempat yaitu 1.200. Di gudang ada 100 sehingga total 1.300. Pesanan 1.300 sehingga 0 kan? Tidak ada yang disimpan. Kali biaya simpan berarti 0. Triwulan keempat produksi 1.200, laku 900, sisa 300. Kalikan biaya simpannya 75.000. Gitu ya. Kemudian biaya kerja lembur tambahan untuk biaya kerja lembur tidak ada. Kenapa? Karena produksi kita maksimal 1.200. Ini bisa diselesaikan dari jam 8 sampai jam 4. Tidak ada lembur. Biaya subkontrak ada tidak? Nah, di sini kalau muncul tambahan produk sebesar 2.000 baru kita menggunakan subkontrak. Karena nggak ada, maka subkontrak tidak dikeluarkan. Sementara biaya turnover hanya muncul pada perubahan triwulan kedua ke ketiga ini. Yaitu ada tambahan biaya sebesar ini ya, kenaikan produksi sebesar 400 di mana per 100-nya dikalikan biaya turnovernya 15.000 yaitu 60. Total kalau menggunakan metode moderat ada tambahan biaya 260. Nah, sehingga dari sini terlihat kebijakan perusahaan itu yang ideal ya menggunakan pola produksi bergelombang karena incremental cost atau biaya tambahan berkaitan pola produksi ini itu yang paling sedikit yang pola produksi bergelombang. Gitu ya kira-kira. Oke. Dan PR-nya ini. Ya, Bu. Nah, kalau PR seperti ini masing-masing kapasitas mesin 3.000 unit setiap triwulan. Dari analisis pasar ini pesanannya. Kemudian lembur pada di atas kapasitas penuh perusahaan masih bisa menambah sampai 3.500. Jadi
jam 8 sampai jam 4 produksi perusahaan itu sebesar 3.000. Kemudian lembur tambahan 500 unit, berarti sampai 3.500. Setelah 3.500 baru kita mengeluarkan subkontrak. Ini ya. Ini udah ada tahapannya, ditanyakan pola produksi konstan ataukah menggunakan pola produksi bergelombang. Kita pilih nanti yang tambahan biayanya lebih rendah, yang konstan atau yang bergelombang, itu yang dijadikan kebijakan produksi perusahaan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuat biaya simpan. Biaya simpan kalau konstan itu kan berarti perusahaan berproduksi berapa tadi? Konstan mana ini? Perusahaan mempunyai dua alternatif, yaitu pola produksi sama, konstan, banyaknya sesuai dengan permintaan masing-masing triwulan bila kapasitas tercapai. Sebentar, ada 4 yang mau gabung ini. Dan berarti di sini pola produksi konstan sebanyak berapa ini? Di atas kapasitas penuh. Astagfirullah. Pola produksi konstan sebanyak 3.000 ya. Berarti produksi triwulan pertama, kedua, ketiga maupun keempat itu sebanyak 3.000 unit, ya kan? 3.000 dikurangi pesanan triwulan pertama 200, berarti ada 1.000 unit yang harus disimpan di gudang. Nah, 1.000 unit itu dikalikan biaya simpan per unitnya berapa tadi? Biaya simpan per unitnya 20. 20. Nanti dikalikan 20. Gitu terus ya. Terus triwulan kedua produksi 3.000. Di gudang masih ada berapa tadi? 1.000. Berarti total 4.000. 4.000 dikurangi pesanan 2.500, masih berapa? 1.500. 1.500 dikalikan biaya simpan, gitu ya. Kalian triwulan ketiga produksi 3.000, di gudang ada 1.500 menjadi 5.500. Jual 4.000, masih 1.500 yang harus disimpan, kalikan biaya simpan. Triwulan keempat juga produksi 3.000, masih ada 1.500 menjadi 5.500. Dikurangi 4.000 menjadi 1.500 ya. Berapa tadi totalnya? Dari triwulan kedua ini tadi masih berapa? 3.000, 4.000, 4. Triwulan ketiga tadi di gudang ada berapa? 1.500. 1.500. 3.000 Masih 500, Bu. 4.000, 1.500. Oh iya. 5.500 ya berarti. Masih ini kan 1.500. Produksi 3.000. 4.500 berarti di gudang triwulan ketiga ada 500. Iya kan? Iya. 4.500. 4.500 kan ya. Dikurangi 4.000 masih 500. Produksi 4.000. triwulan keempat itu tetap 3.000. 3.000 di gudang ada berapa tadi? 500. 500. Berarti total 3.500. Pesanan 4.000. Ada yang disimpan enggak? Subkontrak.
Nggak ada ya, nanti Kontrak 500. subkontrak. Iya. Triwulan keempat ini biaya simpan nggak ada, karena malah minus. Nah, nanti kekurangan di sini itu ditempuh dengan subkontrak. Gitu ya. Ya. Subkontrak sebesar berapa? Sebesar 500 dikalikan biaya subkontraknya 30. Kenapa bukan lembur? Kenapa langsung subkontrak? Karena produksinya berapa tadi? 3.000. 3.000. Lembur kan kalau 3.500 ya. Ini. Oke, berarti langsung subkontrak. Terus sampai tidak ada perputaran tenaga kerja ya. Nah, kemudian dihitung ya tadi ya. Alternatif yang kedua, pola produksi bergelombang. Kalau bergelombang itu biaya simpannya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada ya, karena Nggak ada. produksi sama seperti yang jumlah pesanan, permintaan. Sehingga enggak ada lembur. Enggak ada biaya simpan. Kalau lembur mungkin ada enggak? Lembur ditempuh kalau pesanan lebih dari 3.000. Nah, ini lembur. Triwulan ketiga itu lembur. Lemburnya berapa ini? 500. Ya, triwulan ketiga lembur 500, subkontrak 500. Triwulan keempat juga nanti. Lembur 500 karena kan tidak ada yang di gudang. Sehingga harus lembur 500, subkontrak 500. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Sehingga ya simpan tidak ada, lembur 500, kontrak 500. Ini pada triwulan kedua dan triwulan keempat. Ada lembur, ada subkontrak. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Saya harapkan jelas ya. Oke, nggih. Jelas. Yang ada lembur sama subkontrak itu triwulan 3 apa 2? Ini analisisnya. Triwulan kedua ini kan 2.500. Kalau produksi kurang dari 3.000 kita tidak usah lembur. Lembur 3.000 sampai 3.500. Gitu ya. Nggih. Oh, berarti triwulan 3 sama 4 gitu ya, Bu? Iya, triwulan ketiga lembur 500, subkontrak 500. Triwulan keempat juga lembur 500, subkontrak 500. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini apa istilahnya tergantung kejelian dalam menyelesaikan. Oke, seperti ini. Saya harapkan tugasnya bisa diselesaikan ya. Kemudian dikumpulkan. Ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ingin bahas tentang manajemen persediaan. Tapi mungkin manajemen persediaan minggu depan aja ya, lebih detail. Saudara selesaikan PR-nya, kemudian nanti kalau enggak paham, kita komunikasi lewat WA group ya. Ibu. Karena ya tugas-tugas tersebut nanti untuk acuan saya membuat ujian sebenarnya. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Kemudian untuk
marketing, untuk pemasaran, ndak ada pakai Zoom ya. Anda baca aja, itu materinya mudah tentang manajemen pemasaran bisnis dan perilaku konsumen bisnis ini. Nanti saya buatkan videonya saja. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Tadi belum foto ya?